Jadi eh, eh, apa yang dialami Putri Ane ini banyak pelajaran yang bisa diambil. Iya, dari kita yang nonton dan dengar ya. Ya. Hanya saja kita mesti juga punya filter gitu. Jangan gara-gara kita suka di antaranya terus kita menyalahkan yang lainnya gitu. Menceritakan isi hati boleh aja, itu hal yang wajar. Boleh. Tapi tempatnya harus benar gitu. Apalagi ini ya, menceritakan tentang kondisi hubungan misalkan. Iya. Kan mau curhat. Iya, iya, iya. Itu harus lebih hati-hati lagi. Iya, karena kalau kita salah cerita, bukan dapat kesejukan, malah menjadi melebar. Itu harus benar-benar. Karena kalau menikah pun bercerita ke orang tua ya, hal yang wajar gitu. Misalkan ada persoalan rumah tangga, terus kita bercerita ke orang tua yang kita anggap kan sudah lebih dulu berpengalaman. Paling tidak ngambil pengalamannya. Gitu. Iya. Kadang-kadang itu pun disuruh mikir sendiri. Ya kalau zaman dulu, ya, karena tanggung jawab sebuah pernikahan kan. Iya, nggak mau ikut campur ya rumah tangga kalian. Iya, iya. Nah sekarang banyak yang mungkin ikutan gitu, cerita ke teman atau ke siapapun yang dianggap bisa dipercaya, taunya. Jadi kalau menurutku keretakan mereka ini dominannya karena pengaruh berita, pengaruh pendapat, digoreng-goreng kanan kiri belakang depan. Sebelumnya mereka udah jarang berkomunikasi karena kesibukan, wajar kan? Dan hampir semua orang itu kan pintar menyimpulkan gitu. Yang kadang-kadang dia tidak begitu ngerti gitu. Bercerita ke orang yang pantas saja kadang harus hati-hati. Karena menurutku Putri Ane itu orang yang mandiri. Dia pun tidak neko-neko. Bukan orang yang banyak tuntutan menurutku ya. Artinya dominan pribadinya itu bagus gitu. Nah Arya Saloka juga sudah kita bahas kan sebelumnya. Dominan pribadinya bagus. Tapi bagus sama bagus belum tentu jadi baik ketika kita gampang terpengaruh. Jadi yang paling penting dalam hidup itu pendirian kita. Sebaik apapun kita, kalau kita gampang terpengaruh dengan kabar, dengan cerita, dengan apa yang dilihat tuh ujung-ujungnya kita sendiri terperosok juga gitu. Jadi tidak pantas menurutku kalau kita ketika ada seseorang mengalami persoalan tuh langsung kita vonis bahwa dia tidak baik. Ya. Karena pasti ada penyebab gitu. Betul. Pertama tentang pendirian gitu, ketegasan gitu. Nah kadang-kadang sengaja dilebar-lebarkan persoalan tuh oleh yang dengar dan lihat nih, biar seru gitu. Yang membicarakan hal negatif tentang Putri Ane coba diputar ya. Di posisi Putri Ane. Iya. Apakah bisa? Apa gitu. Bisa gitu. Dia mempunyai suami yang secara tampak sangat keren kan gitu. Secara acting mumpuni gitu. Terus dia berpartner dengan orang yang secara pribadi juga baik, secara tampak juga enak. Kebetulan jadi sinetronnya. Jadi menurutku sama sekali nggak ada hubungan gitu. Terus gini, misalkan ada yang bicara begini, misalkan tahu-tahu ada hubungan dia dengan orang lain, kayak misalkan dengan Amanda Manopo. Yang menurutku siapa aja bisa terpengaruh atau di kondisi begitu, kan siapa aja bisa. Jadi kita tetap tidak punya hak untuk memvonis. Entah lo, entah gue, entah siapapun kan bisa di kondisi kayak gitu. Tapi yang jelas menurutku baik Arya Salokanya, baik Amanda Manoponya, ya tidak ada niat-niat ke situ tuh. Nah Putri Ane juga kenapa menurutku menjadi tambah begini kondisinya itu. Aku merasanya di saat dia mengalami begini itu dia berasa sendirian gitu. Tidak ada orang yang banyak orang di sekitarnya, tapi dia berasa sendirian gitu. Untuk menguatkan mentalnya, untuk menyemangatinya gitu. Jadi cenderung malah kayak diciptakan suasana ini nih. Sehingga jadi lebar, jadi parah gitu.
nggak ada yang memagari untuk menguatkan sampai detik dari ini. berita-berita yang miring gitu. Iya. Sampai detik ini baik melihat Arya Salokanya maupun Putri Anenya, aku melihatnya dan merasakannya tuh ya tak ada keinginan untuk berpisah tuh. Cuma iya. Nggak ada yang memang pingin. Iya. Tapi tidak mampu melaksanakannya, banyak. Rasanya gue ingin bercerai aja. Banyak yang begitu, tapi tidak mampu melaksanakannya karena banyak pertimbangan. Nah, kalau mereka ini memang tidak ada keinginan ke situ. Ya. Cuma entah kenapa setiap ngobrol itu menurutku selalu nggak nyambung, selalu jadi emosi. Bukan karena Putri Anenya jahat atau Arya Salokanya jahat, tapi karena pengaruh pendapat, tontonan, kabar, dan segala macam, kan sering kan gitu. Ya gua aja Gi. Gua kan jadi banyak beda pendapat, akhirnya karena dengar ini itu timbul prasangka, akhirnya malah emosi. Akhirnya malah nggak usah Arya Saloka deh ketinggian, nggak usah Putri Ane terlalu ngetop. Gue aja punya band Gi. Aku merasa dengan seluruh personil bandku tuh nggak ada niat bermusuhan, baik gue maupun mereka. Tapi karena banyak berita, ya kalau di kondisi band, orang di kondisi keluarganya, di setiap iya. Jadi kita, intinya gini, persoalan itu selalu ada di dalam sebuah rumah tangga, sudah pasti, siapapun itu. Tapi karena diberitakan seperti apa, dikompori, ini kan jadi seolah-olah mereka berdua yang bermasalah tuh, padahal efek dari berita, efek dari kabar gitu. Ngeri emang sekarang mah. Ngeri banget. Ngeri jujur. Dulu kita kalau punya persoalan hidup, persoalan rumah tangga tuh sebisa mungkin disembunyikan dulu. Karena malu tidak gitu. Banyak juga medianya ya. Kan dulu komunikasi aja susah. Jadi nggak banyak yang dilihat, nggak banyak yang didengar gitu. Kalaupun dengar lebih percaya kalau sudah melihat gitu kan. Nah sekarang ini kan segala hal bisa dibuat-buat dan gampang. Tapi menurutku bukan karena banyaknya media, Gi. Memang nggak ada rasa malu untuk memberitakan hal-hal begitu tuh sekarang. Bukan jadi memudahkan gitu. Oh iya, jadi memudahkan. Jadi memudahkan berita yang enggak. Iya, gitu. Kebetulan kadang-kadang. Bukan salah medianya. Enggak. Iya, kadang-kadang ini kita tuh udah bergeser nggak ada rasa malu untuk menceritakan kondisi ya. Karena bisa jadi dari berita pahit itu jadi ngetop gitu. Ya kan, udah nggak? Karena banyak orang ternyata yang mungkin ngerasa sendirian. Akhirnya ada media sosial ini dianggap tempat untuk curhat kan. Satu hal yang aku kira didengerin banyak orang. Satu hal yang buat aku nggak ketemu jawabannya tuh gini. Karena aku sering ada orang konsultasi tentang suami istri kan ya. Terus gue bisa lihat, oh ini memang dari istrinya yang udah nggak mau lagi sama suaminya. Atau aku lihat, oh memang suaminya yang sama sekali tidak menghargai istrinya. Tapi kalau urusan Putri Ana sama Arya Salokannya, aku nggak kebaca bahwa mereka tuh memang salah satu dari mereka tuh punya niatan atau bertekad untuk berpisah gitu. Hilangnya rasa mereka ini menurutku bukan karena dari diri pribadi mereka berdua. Tapi karena banyaknya kabar berita, ya tahu sendiri. Ya, itu lagu Elvis Presley, bisik-bisik tetangga. Makasih Elvis Presley udah bikin lagu bisik-bisik tetangga yang sumbang. Iya, serius. Bukan karena Arya Saloka public figure atau karena Putri Ane public figure terus aku ngomongnya tuh yang baik-baik. Enggak, karena aku dari tiap memberi jalan keluar dari setiap persoalan itu selalu mencari tahu dulu secara batin gitu. Dan aku nggak ketemu gitu. Menurutku mereka ini jadi jauh atau jadi tak frekuensi karena banyaknya dijauhkan. Iya, itu kata tepatnya. Dijauhkan. Tanpa sadar gitu.
Bukan menjauh, tapi dijauhkan. Nah, kayak Putri Anu menurutku hanya termakan aja gitu. Ya lagi siapa yang kuat? Siapa yang kuat menahan tanggapan, penilaian? Nah, menurutku dia termakan aja gitu. Karena banyaknya. Ditambah sebelum booming kan berita di sinetron itu, ya kan? Sebelum booming sinetronnya, terus akhirnya ada berita ini dan itu, sebelum mereka main di Ikatan Cinta, kan lo bilang sudah tidak bagus komunikasi mereka. Iya, karena kesibukan, bukan karena kebencian. Ya, karena kesibukan, situ pun dan sudah siapapun renggang. mengalami itu. Ya, gitu. situ pun sudah renggang. Ya. Ditambah berita. Sebenarnya menurutku kabar-kabar sih yang menurut mereka jadi begini. Bukan pribadi mereka. Gitu. Iya, ditambah berita makin jauh satu sama lain.